Hai guys, perkenalkan nama saya Alfiana, Prodi Keperawatan dari Stikes Gudia Husada Madura. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi kalian yang melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zainuddin Irfani. Saya akan menjelaskan tentang paralel struktur. Di sini paralel struktur artinya struktur kalimat yang muncul sebelum dan sesudah itu harus sama polanya. Yang pertama, paralel struktur dalam and but or. Yang mana dimaksud dalam beberapa kondisi struktur kalimat yang harus paralel atau setara sebelum dan sesudah kata and, but, or. Yang kedua, paralel struktur dalam correlative conjunction, yaitu pasangan harus muncul bersamaan dengan kalimat, yang dimana pola yang muncul di pasangan pertama harus muncul lagi di pasangan kedua. Dan di sini saya akan menjelaskan paralel struktur. Pengertiannya adalah suatu kalimat yang menggunakan pola kata yang sama sehingga dapat menunjukkan bahwa kalimat tersebut memiliki kesetaraan dan kesamaan. Contohnya, I tried to knock the door but no one was there. Simple structure. Yang kedua, I tried to close the door, press the bell, pegs on the windows, but no bell, pegs on the windows, but no one was there. Parallel structure. Yang kedua, fungsi parallel structure menginformasikan lebih dari satu hal dalam kalimat. Di dalam bahasa apapun, efektivitas komunikasi sangat penting. Jadi saat kamu belajar bahasa Inggris, kamu juga perlu belajar menerangkan suatu kejadian sesingkat dan sejelas mungkin, mempersingkat kalimat. Selain itu, parallel struktur juga bisa membantumu mempersingkat sebuah kalimat. Misal, tanpa parallel struktur, kamu membutuhkan minimal 3 kalimat untuk menjelaskan sesuatu. Akan tetapi, parallel struktur menggunakan suatu kalimat saja sudah cukup. Meningkatnya readability, tingkat keterbacaan, how we easy to read some information, yaitu tingkat keterbacaan dari suatu kalimat yang dalam bahasa Inggris menggunakan standar Flash-Skinner Reading Ace. Biasanya semakin rendah skor Flash-Skinner Reading Ace, semakin mudah pula tulisanmu dibaca, membuat kalimat lebih padu. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan parallel structure dalam kalimat akan membuat kalimat tersebut tanpa lebih padu. Semakin padu sebuah kalimat akan mudah memahaminya. Menunjuk keluasan berbahasa. Keluasan bahasa Inggris juga dapat dinilai dari seberapa mampu seorang membuat kalimat dengan susunan kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldi. Saya akan menjelaskan tentang apa aja paralel. Simak penjelasan berikut. Ini contoh-contoh paralel itu ada paralel structure noun, structure adjective, sama structure adverb, and structure verb, structure clause. Ini adalah kita harus ketahui paralel. Paralel itu apa? Satu-satunya aturan yang harus kita patuhi saat membuat paralel structure adalah jangan mencampurkan dua kata yang berbeda jenis. Pastikan kita hanya menggolongkan verb dengan verb, adjektif, verb dengan adverb, dan semacamnya. Supaya lebih jelas lagi, kita bisa perhatikan contoh-contoh yang cakup di bawah ini ya. Ini adalah contoh yang pertama, structure noun. Contohnya ini I like to eat noodles, pizza, hamburger, and other junk food. Noun ini adalah yang dimaksud makanan dari semua nounnya harus makanan sampai akhir. Yang kedua itu ada parallel structure adjective. Ini contohnya
Kalimat ini sama benar, jadi silakan pilih yang mana struktur. Contohnya, my favorite hobbies are swimming, reading, and playing chess. I like to swim, to read, and to play chess. I like to swim, read, and play chess. I like swimming, reading, and playing chess. Ini ada yang ketiga, parallel structure adverb. We snuck into the mysterious house silently, slowly, and carefully. Dan structure phrase, she has a wide smile and cute face and a behaved manner and also an awesome voice. Ini menggunakan noun phrase. Dan yang terakhir itu adalah structure clause. Ini menggunakan verb clause. Contohnya, first, you need to open the pickup, take the seasoning, and then add the noodles into a boiled water. Oke, terima kasih. Selanjutnya penjelasan dari saudari Mbak Alfiana. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu redundance. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu sebelum saya melanjutkan apa itu redundance? Gimana? Oke, that's right. Teman-teman, redundance merupakan suatu penggalan kata yang memiliki makna yang sama, sehingga dalam suatu kalimat kalian menggunakan dua kata yang memiliki makna yang sama. Hal itu bisa menyebabkan kalimat tersebut menjadi berlebihan, teman-teman, atau istilahnya itu pemborosan kata. Oke, teman-teman, di sini saya memiliki beberapa kata-kata yang memiliki makna yang sama. Sebenarnya banyak untuk beberapa kata yang memiliki makna yang sama, dan kata-kata ini akan sering kalian temukan di soal TOEFL salah satunya. Nah, di sini ada beberapa ya teman-teman. Saya tidak menyebutkan semuanya. Nah, seperti di sini ada connect dan together, repeat dan again, join dan together, process dan forward, progress dan forward, begitupun seterusnya ya teman-teman. Terus teman-teman, di sini saya juga memiliki contoh kalimat redundance. Nah, begini teman-teman ya, saya jelaskan. Di sini saya memiliki contoh kalimatnya, yaitu berisi tentang the party proceeded forward toward the west. Nah, yang saya blok tebal di sini adalah forward dan toward. Mengapa demikian? Karena forward dan toward memiliki makna yang sama, sehingga forward menjadi atau contoh dari salah satu kata redundance. Nah, dan redundance sendiri kan itu berlebihan atau istilah kasarnya itu pemborosan kata pada suatu kalimat, sehingga agar menjadi kalimat yang lebih sederhana, kita cukup menulis satu kata saja teman-teman, tidak perlu dua-duanya, karena satu kata yang memiliki makna yang sama itu sudah mewakili teman-teman. Jadi yang benar itu dari kalimat ini setelah direvisi ya, yaitu the party proceeded toward. Tidak perlu menggunakan forward lagi, karena forward di sini sudah termasuk redundance. Redundance sendiri adalah berlebihan, seperti
kalimat ini teman-teman contohnya. Oke. Jadi teman-teman, ini contoh kalimat redundance-nya. Redundance-nya, sedangkan yang di bawah ini yang hitam itu contoh kalimat yang benar, yang seharusnya. Cukup menggunakan satu kata saja, tidak perlu dua-duanya. Karena dua kata di sini sudah memiliki makna yang sama dan toward di sini sudah mewakilinya. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa menerima dan memahami apa yang sudah saya jelaskan dari tadi. Nah teman-teman, tetap sehat ya. Tetap bertahan di rumah. Sampai berjumpa lagi dengan saya. Goodbye. Kata redundance. Nah, dan redundance sendiri kan itu berlebihan atau istilah kasarnya itu pemborosan kata pada suatu kalimat, sehingga agar menjadi kalimat yang lebih sederhana, kita cukup menulis satu kata saja teman-teman, tidak perlu dua-duanya, karena satu kata yang memiliki makna yang sama itu sudah mewakili teman-teman. Jadi yang benar itu dari kalimat ini setelah direvisi ya, yaitu the party proceeded toward. Tidak perlu menggunakan forward lagi. Karena forward di sini sudah termasuk redundance. Redundance sendiri adalah berlebihan. Seperti kalimat ini teman-teman contohnya. Oke. Jadi teman-teman, ini contoh kalimat redundance-nya. Redundance-nya, sedangkan yang di bawah ini yang hitam itu contoh kalimat yang benar, yang seharusnya. Cukup menggunakan satu kata saja, tidak perlu dua-duanya. Karena dua kata di sini sudah memiliki makna yang sama dan toward di sini sudah mewakilinya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa menerima dan memahami apa yang sudah saya jelaskan dari tadi. Nah teman-teman, tetap sehat ya. Tetap bertahan di rumah. Sampai berjumpa lagi dengan saya. Goodbye. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to introduce myself. My name is Nur Ulum. What is concordance? Langsung saja. Concordance di sini dijelaskan yaitu persesuaian antara subjek dengan predikatnya, singular yang berarti tunggal dan plural yang berarti jamak. Untuk contoh-contoh semua dari concordance nanti akan dijelaskan oleh rekan saya atau teman saya, yaitu saudari Novarani Damayanti, yang akan bertugas untuk semua contoh-contoh yang saya jelaskan di sini, yaitu atau contoh concordance di sini. Lanjut. Di sini concordance juga mempunyai beberapa kaidah yang salah satunya apabila subjeknya plural yaitu jamak, maka kata kerjanya harus juga mengikuti yaitu plural yaitu jamak. Dan apabila subjeknya singular tunggal, maka kata kerjanya harus juga singular.
sama yang kayak di atas tadi. Dan apabila dua subjek atau lebih dihubungkan dengan n, maka kata kerjanya harus juga plural, yaitu jamak, yaitu ada kata penghubung sebelum kata kerja, seperti itu. Dan apabila dua kata benda yang berfungsi sebagai subjek dihubungkan dengan n dan menunjukkan singular person atau membentuk sebuah kesatuan makna, maka subjek tersebut berarti singular, yaitu tunggal. Oleh karena itu, kata kerjanya harus juga singular, yaitu tunggal. Apabila sebelum statement ada the, berarti plural. Oleh karena itu kata kerjanya harus plural, yaitu are. Dan apabila subjek ada kolektif non singular dalam bentuknya, tetapi yang dimaksudkan plural, maka verbnya harus juga plural mengikuti. Dan sebaliknya, jika yang dimaksudkan singular, verbnya harus juga singular. Mungkin untuk penjelasannya sudah cukup. Di sini saya akan memberikan jenis-jenis menjelaskan jenis-jenis dari concordance. Untuk predikat tunggal yaitu singular, dan predikat jamak atau plural. Di sini dijelaskan yaitu ada verb I, s atau es, dan untuk yang plural atau jamak yaitu ada verb I, s atau es. Dan selanjutnya untuk predikat tunggal singular ada is atau was, dan untuk yang plural yaitu jamak ada are atau were. Where. Dan untuk predikat tunggal singular di sini ada does. Untuk yang predikat jamak plural di sini ada do. Dan untuk predikat tunggal singular yaitu di sini ada has, dan predikat jamak plural yaitu ada have. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dan sebaliknya, jika yang dimaksudkan singular, verbnya harus juga singular. Mungkin untuk penjelasannya sudah cukup. Di sini saya akan memberikan jenis-jenis menjelaskan jenis-jenis dari concordance. Untuk predikat tunggal yaitu singular dan predikat jamak atau plural. Di sini dijelaskan yaitu ada verb I, s atau es, dan untuk yang plural atau jamak yaitu ada verb I, s atau es. Dan selanjutnya untuk predikat tunggal singular ada is atau was, dan untuk yang plural yaitu jamak ada are atau were. Where. Dan untuk predikat tunggal singular di sini ada does. Untuk yang predikat jamak plural di sini ada do. Dan untuk predikat tunggal singular yaitu di sini ada has, dan predikat jamak plural yaitu ada have. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nufarani Damayanti. I'm from Stikers Mudia Husada Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang concordance. Apa itu yang dimaksud dengan concordance? Di sini yang dimaksud dengan concordance adalah persesuaian antara subjek dan predikatnya.
Di concordance ada dua predikat, yaitu predikat tunggal singular dan predikat jamak plural. Di predikat tunggal atau singular yaitu ada verb 1 ditambah s atau es. Contohnya seperti Nina works hard every day. Nina bekerja setiap hari. Work adalah verb 1, jadi kita tambah s. Setelah itu ada is atau was. Contohnya seperti he is very happy. Dia sangat senang. Terus ada does, setelah itu ada has. Has yaitu contohnya a car has been stolen, yaitu sebuah mobil telah dicuri. Selanjutnya yaitu ada predikat jamak atau plural atau yang predikatnya itu lebih dari satu. Contohnya yaitu the boys often come late on Monday. Anak laki-laki itu sering telat datang ke Manda. Setelah itu ada are atau were. Contohnya seperti my parents were at your house yesterday. Kemarin orang tua saya datang ke rumah kamu. Selanjutnya ada do dan ada have. Have di sini contohnya seperti we have studied hard to pass the exam. Kami telah belajar keras untuk lulus ujian. Seperti itu contoh predikat tunggal dan predikat jamak concordance. Concordance adalah persesuaian antara subjek dan predikatnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Penggunaan concordance yaitu ada dua, singular dan plural. Jika itu singular, presubjek dan predikatnya itu harus singular, tidak boleh ada yang plural. Dan yang kedua yaitu singular bisa dipakai untuk uncountable noun. Ada contoh uang, waktu, jarak, dan volume. Nama penyakit juga bisa, subjek yang diawali verb in. Terus awalnya ada, awal frasenya ada age of, none of, one of. Contoh one of itu adalah one of student is coming late. Setelah itu ada neither of, either of, the number of, dan a pair of. Selanjutnya penggunaan plural. Penggunaan plural yaitu gunakan predikat jamak setelah subjek, non jamak setelah frase berikut, yaitu seperti many of, few of, dan a number of. Sekian penjelasan concordance yang saya ketahui, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.